Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Purnama. Pada pertemuan kali ini saya mencoba untuk pembelajaran uji kinerja guru LPTK dari Universitas Pendidikan Indonesia pada hari Senin 6 Desember 2021 angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat anak-anak semuanya? Oke, alhamdulillah meskipun di sore hari sekarang ya udah mulai sore. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Oke, kemudian sekarang bertemu di pelajaran apa? Simulasi digital. Oke, di pelajaran terakhir ya. Nah, di sini ada ketua kelasnya untuk dipimpin doa dulu sebelum dimulai. Siapa ketua kelasnya? Muhammad Rifa. Oke, mangga Pak Ripa, silahkan pimpin doa dulu. Duduk siap gerak. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, nah sebelum memulai, sekarang relax dulu di pelajaran terakhir ya, relax dulu. Komputernya yang nyengkong-nyengkong dibenerin dulu, biar komputernya aja yang disengkongin, jangan kalian yang miring ngikutin layar. Oh, kalian dulu yang ngikutin. Nah, gitu. Udah semuanya? Oke, diharapkan untuk sekarang kalian masih tetap semangat untuk belajar meskipun di saat pandemi seperti ini gitu ya. Meskipun hanya 50% ya kita kehadiran semua di sini. Kemudian kalian udah vaksin semua udah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Semoga tidak ada lagi sakit yang berlebihan, kemudian pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Oke. Nah, di sini ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Alhamdulillah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Tumben ya hadir semua ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yaitu menerapkan metode Petaminda. Nah, di sini udah kan kemarin minggu lalu udah pernah ketemu ya Petaminda. Nah, di sini kita nanti akan mencoba menerapkan Petaminda. Untuk apa sih Petaminda itu? Kemudian kalian mencoba membuat gitu ya, pakai komputer di sini pakai membuat. Alur-alurnya nanti ada di contohnya di Bapak gitu ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Kalian di sini nanti kegiatannya yaitu berdiskusi, kemudian bertanya dengan peserta didik yang lainnya gitu ya, teman-teman sekelasnya membuat Petaminda, kemudian juga mendiskusikan, kemudian mensimulasikan. Kalian mencoba membuat gitu ya, membuat Petamindanya, kemudian menganalisis. Kalau misalkan contoh kasusnya alat transportasi, itu Petamindanya apa aja gitu. Nanti kalian mencoba untuk dianalisis seperti itu ya. Kemudian akhirnya sesudah kalian analisis nanti disajikan ke teman-temannya. Misalkan Petaminda saya berangkat ke sekolah tuh apa aja yang mesti disiapin pagi-pagi. Misalkan seperti itu ya contohnya. Kemudian ada juga langsung mencoba untuk membuat metode Petaminda dengan komputer sampai akhirnya nanti gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, Bapak mau jelasin dulu teknik penilaiannya. Oke. Nah, di sini untuk penilaiannya, jadi yang dinilai nanti kalian tuh apa aja? Nanti di sini udah ada rubriknya, yaitu keterampilan kalian, teknik penilaian sikapnya, gitu ya. Di sini ada, yaitu harus komunikatif. Ya, kayak tadi udah alhamdulillah, amin. Kemudian kerjasama, nanti kalian coba kolaborasi sama temennya gitu ya. Kemudian ada kreatif, kemudian kritis. Nah, situ. Kemudian ada juga harus komunikasinya seperti contoh harus efektif dan efisien. Kemudian menyampaikan pesan dengan baik gitu ya, sambil belajar menyampaikan pesan. Kemudian penggunaan bahasa gitu ya yang baik dan dapat diterima, kemudian berkomunikasi tidak menyinggung ke temannya gitu ya, ataupun perasaan orang lain.
kerjasamanya nanti kalian membantu, saling membantu untuk mengalami yang kesulitan. Misalkan temennya nggak mengerti nih apa sih petaminda, nah itu nanti kalian dapat nilai plus untuk ngajarin temennya gitu ya. Kemudian memberikan kontribusi pemikiran, mengajak teman lain untuk melakukan tugas secara bersama-sama, nanti bersama-sama kerjain ya. Kemudian berbagi bersama menangani permasalahan. Kemudian kreatif, memiliki rasa ingin tahu, kemudian berwawasan masa depan, mampu memproduksi gagasan-gagasan baru gitu ya. Kemudian mampu menemukan masalah dan memecahkan masalah gitu ya. Nah, di sini untuk kritis nanti ada yang menanya, ada yang menjawab gitu ya temennya. Kemudian ada yang mencari cara-caranya, bikin petaminda itu seperti apa gitu ya. Nanti banyak ditanyakan sama temannya. Kemudian berpikir terbuka gitu ya. Biar nanti informasinya bisa terserap seluruhnya ke kalian. Nah, di sini kemudian nanti di akhirnya nanti ada menjelaskan apa sih petaminda itu, kemudian manfaatnya untuk apa gitu ya di tahap akhir nanti, kemudian membiasakan penggunaan metode petaminda untuk kehidupan sehari-hari ataupun pelajaran yang lainnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Mengerti. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, kemudian untuk yang minggu lalu masih ingat nggak sih? Apa sih itu petaminda teh apa? Apa? Contohnya siapa yang mau cung? Apa sih? Siapa teh namanya? Santi. Santi, mangga Santi apa? Gimana Santi? Petaminda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir dengan menggunakan petaminda. Nah, betul ya, itu ya. Jadi menvisualisasikan gitu ya. Kadang kan kita cuma teks hafalannya banyak, tapi dengan gambar itu bisa lebih mudah dimengerti gitu ya, lebih mudah diingat. Nah, kemudian kalau penemu petaminda siapa sih? Ada yang ingat? Cung, siapa tadi? Tony Buzan. Oke, nah itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang lain materinya. Nah, ini contohnya nih petaminda. Ini contoh petaminda silsilah keluarga. Ada yang pernah bikin yang seperti ini? Pernah. Oke, biar tahu ya. Ini anaknya siapa, cucunya siapa, kakeknya siapa, itu bisa langsung terlihat gitu ya, biar terlihat jelas. Nah, itu kegunaannya untuk contoh petaminda silsilah keluarga. Oke. Kemudian ada lagi. Pernah bikin yang seperti ini? Pernah. Apa ini? Organisasi. Ya, struktur organigram ya. Kalau di kelas juga udah pernah bikin kan? Ada ketua kelas. Kemudian siapa lagi? Sekretaris gitu ya. Sekretaris. Seksi. Tapi bukan seksi ya. Oke. Nah, pernah lihat nggak yang seperti ini nih dulu nih? Nah, kayak gini nih. Apakah bisa dihafal? Tidak. Hah? Misalkan kalian mau bikin KTP, dokumen yang digunakan sebagai syarat, wah panjang ya, kata-kata banyak. Tapi dengan seperti ini, gitu ya, dengan pembuatan petaminda yang lebih simpel, udah diringkas, kemudian biar enak dilihat dan juga dihafal, dibentuklah seperti ini, gitu ya. Jadi kalian kalau mau buat KTP itu udah terlihat jelas dan lengkap rinci dengan persyaratannya, gitu ya. Tapi lebih enak kan dilihatnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian juga bisa nyoba bikin yang seperti ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, masih cukup. Efek siang? Tidak. Oke. Nah, di sini yaitu pengertiannya petaminda yaitu dapat diartikan sebagai peta dengan ilustrasi grafis yang memperlihatkan keterkaitan antara konsep, ada pikiran, ada gagasan, gitu ya. Kemudian ide, rencana, ya, gitu ya. Oke. Dan memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat petaminda yaitu sebuah alat transportasi, gitu ya. Alat transportasi itu udah bisa dibedain. Ada apa aja sih? Ada darat, laut, gitu ya. Nah, kemudian daratnya apa aja? Mobil, motor, sepeda. Beca benar, benar beca juga sama darat ya. Kemudian ada udara, ada pesawat, ada helikopter gitu ya. Kemudian kalau laut ada kapal laut, perahu. Nah, nanti kita coba bikin di Xmind ya, di aplikasi. Nah, ini adalah sebuah contoh petaminda tentang apa? Sosial media. Kalau topiknya ada apa aja?
Percakapan. Lalu video sharing. Game. Baca, bener di dia. Nah, apakah sering dipakai? Apa yang paling sering dipakai? WhatsApp, bener. Video YouTube, bener. Game tuh cowok game, cina gitu ya. Nah, biar lebih detail lagi, nanti biar tahu karakternya gitu ya. Untuk penerbitan seperti apa, ada blog gitu ya, kemudian ada Wikipedia seperti itu. Jadi kalian kalau udah dirincikan jadi tahu gitu ya bagian mana yang termasuk kategori dari sosial media. Ini contohnya. Nah, kemudian ini untuk siswa nih. Ya, ini untuk siswanya. Secara langsung mengajak siswa belajar kooperatif. Nukumaha kooperatif teh. Dapat menjelaskan dengan benar, dengan baik gitu ya. Kemudian menghindari miskonsepsi gitunya juga tadi kuduna ka Bandung kukuh ke Jakarta gitunya ada masalah. Nah, kemudian membantu mempelajari cara belajar, menyusun konsep gitu ya, membuat konsep. Kemudian membantu memperoleh wawasan baru. Nanti bisa dibaca ini untuk lebih detailnya. Nah, ini untuk jenis-jenisnya ya, yaitu ada cabang. Kemudian nanti kita coba-coba aja, nanti di komputer bisa coba-coba, ada yang cabang, kemudian ada yang tulang ikan, kemudian ada yang kitaran dan catra air, gitu ya. Nah. Sok, mangga mencoba bikin pakai aplikasi Xmind. Yo. Udah? Nah, untuk tahap awalnya kita coba dulu ya. Oke, tahan awalnya bisa diklik new di depan. Oke, klik new. Nah, ada file di atas ya? File, kemudian klik new. Nah, di sini ada beberapa contoh. Beberapa contohnya nih. Ada yang colorful, ada yang mind map, kemudian ada yang logical chat. Nah, boleh dibuka. Kemudian ada yang berbentuk organisasi. Nah, itu organigram. Tergantung tipe kalian mau pilih yang mana? Tergantung dengan tema yang tadi. Boleh pilih yang mind map, boleh. Cari yang semenarik mungkin, Tinggal dipilih, kemudian tekan create di bawah. Pilih dulu, kemudian create. Terserah ya Pak. Mana? Sama aja. Nah, gitu. Udah? Sok, boleh. Semenarik mungkin, biar lebih mudah dimengerti. Warna-warnanya bebas, pilih yang bagus. Pilih dulu temanya mau yang mana? Yang kalau jengking. Kalau jengking. Kemudian tipenya mau yang mana? Bikin semenarik mungkin. Boleh pakai business plan, boleh. Sok pilih. Shopping list. Nah, contoh-contohnya boleh. Coba yang di sini juga adanya, Pak. Iya, ada di situ juga. Nah, yang coba lebih simpel aja. Bebas, terserah kalian. Bikin yang semenarik mungkin. Sok boleh pilih. Mulai di pengelompokan. Aktivitasnya. Jenisnya, ada nggak jenisnya kalau jengking? Ada. Kalau warna ada nggak kalau jengking? Yang warna ungu ada nggak kalau jengking? Belum tahu ya? Bapak juga belum pernah lihat. Yang warna ungu, pink, warna pink. Oke, makanannya apa? Izin ya. Oke, kita lihat yang ini. Ada tulang ikan ini? Boleh pakai tulang ikan. Nah, kalau jengking apa aja tuh pengelompokannya dari soalnya? Ada aktivitas. Aktivitasnya. Ya. Ciri fisiknya gimana? Ada nggak? Ada warna hitam. Oh, warna hitam biasanya ya. Nggak pernah lihat yang ungu. Yang pink belum pernah ya? Belum ya. Kalau jengking warna pink belum tuh? Belum lihat ya.
Nah, kemudian untuk sekarang kita lanjut untuk menemukan pelajaran komputer. Sekarang udah masuk ke mapel komputernya ya. Nah, sekarang Bapak mau bagiin LKPD-nya gitu ya, LKPD-nya untuk kalian. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini nanti dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan misalkan biar gampang 1 2 3 4 gitu ya. Nanti ngerembuk aja gitu ya. Nanti ada yang ngerjain, kemudian bareng-bareng. Siapa kan di sini ada misalkan Petaminda perangkat keras komputer, ada apa aja gitu ya. Kemudian ada input, ada output. Nah, gitu ya, nanti kalian cari aja dulu ya. Kemudian dikolaborasi sama temennya. Mangga, silahkan. Yo, langsung gabung atau kesini aja ya, boleh. Nah. Ada yang bertanyakan? Masih aman-aman? Coba cek. Bapak yang izin bertanya. Iya, gimana? 3T, manfaat bagi siswa. Iya, betul, manfaat buat kalian. Nah, bikin Petaminda itu buat apa sih? Gitu manfaatnya. Tadi kalau dijelasin, nah tinggal ditulis di sana. Udah ketemu? Oke. Iya. Oh, nggak diisi di sana, dipisahin? Boleh. Kekecilan, oke, boleh. Sok aja langsung. Udah dibikin? Oh iya, betul. Oke. Ada processing, benar. Ini kekecilan kalau di sini? Oh, jadi buat di sini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, sip. Ada input, bener. Awas, terbalik. Nah, betul. Ada input device, ada output, ya betul. Nah, ini perangkat ya. Nah, iya betul, seperti itu. Iya, turun ke situ bagus. Kan jadi 4 ya. Tuh sama gambarnya ada 4 ya. Ada 4. Ya, boleh lah. Semenarik mungkin ya dibikinnya. Petamindanya semenarik mungkin ya. Biar mudah diingat. Ada kesulitan? Enggak Pak, tapi Oke. ini Pak nomor obatnya bikinnya di komputer. Iya, iya nomor obat. Iya boleh di komputer gitu. Oke, ada kesulitan di sini? Enggak, alhamdulillah lancar. Oke, benar. Siapkan kertas kosong tulis. Nanti yang nomor 4 bebas ya. Kalian mau pilih tema apa? Misalkan baju perempuan. Nah, ada apa aja tuh? Boleh seperti itu ya. Oke, kelompok ini ada kesulitan? Tidak Pak, Oke, sedikit lagi lancar. penyanyinya udah. Oh iya. Siap. Nomor 4-nya bikin bebas ya? Iya Pak, sudah. Nomor 4-nya bebas. Udah ada, oh udah beres. Oke. Siap untuk presentasi ya? Siap Pak. Ayo, sok yang belum, dikit lagi. Ada berbagai aktivitas namanya terkait ciri fisik kenapa ada, terus makanannya apa, terus Oke.
selesai. Siapa yang belum? Kamu belum bisa? Suruh kalau jeping. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin sekarang kita coba ya presentasi hasil kalian, siap? Siap. Oke, siapa dulu? Ini. Oke, kelompok siapa ini? Kelompok Santi. Kelompok Santi, Mangga? Iya. Boleh. Oke. Sesuai LKPD-nya ya. Kita samain ya sama yang lainnya ya. Kalau ada yang ditanyain, nanti langsung bertanya ke depan ya. Ayo belajar. Oke, kita mulai ya. Perhatikan dulu ke depan. Ada temenmu yang siap untuk presentasi hasil Nomor regional nulis soalnya halanya kayak dia polisi. Mangga, Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Petaminda. Pertanyaan pertama, rancanglah Petaminda dengan cara mengembangkan ide atau gagasan yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong dengan tema perangkat keras komputer, menganalisis menggunakan metode Petaminda dengan tema bagian-bagian dari perangkat keras komputer dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsinya yang akan dijawab oleh teman saya. Menjawab, yang pertama, perangkat keras komputer terbagi dari 4. Ada output device yang contoh device. Oke, printer sama speaker. Yang kedua ada input device, contohnya keyboard, barcode, joystick. Yang ketiga ada process device, ada register, central processing unit, arithmetical logical unit. Yang terakhir ada stroke device. Ya. Contohnya hard disk, flash disk, sama disket. Pertanyaan kedua yaitu, setelah menjawab pertanyaan pada poin 1 di atas, bagaimana langkah membuat peta yang akan dijawab oleh saya sendiri? Tentukan tema. Yang kedua, tentukan konsep yang relevan. Yang ketiga, urutkan konsep-konsep tersebut mulai dari yang luas ke yang khusus. Yang keempat, susunlah konsep-konsep tersebut di atas kertas mulai konsep yang luas ke konsep yang khusus. Selanjutnya, hubungkan konsep yang berkaitan dengan garis-garis penghubung dan berikan kata pada setiap garis penghubung tersebut. Terakhir, kemudian Petaminda yang dibuat tersebut contohnya dengan menggunakan 2 atau lebih konsep peta konsep. Pertanyaan ketiga, setelah menjawab pertanyaan pada poin 1 di atas, selanjutnya simpulkanlah manfaat Petaminda sesuai pendapat kalian masing-masing. Boleh menggabungkan beberapa pendapat anggota kelompoknya. Manfaatnya untuk siswa yaitu secara tidak langsung mengajak siswa belajar konspiratif, membantu siswa menghindari miskonsepsi, membantu mempelajari secara belajar menyusun peta konsep, membantu untuk mempelajari sains secara bermakna, membantu untuk memperoleh wawasan baru, membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok dan proposisi, serta membantu menghubungkan atau mengalirkan pengetahuan yang telah dimilikinya sedang dipelajari. Lalu, pertanyaan nomor 4, pilihlah salah satu tema bebas. Selanjutnya, visualisasikan dalam bentuk Petaminda menggunakan aplikasi Mindmap. Setelah selesai, tunjukkan ke guru untuk dinilai. Untuk nomor 4, kita membuat di kertas. Bisa dilihat ya. Judulnya nawan judulnya. Judulnya tentang
simple present tense. Udah ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk mind mapping simple present tense bisa disebutkan nggak bagian-bagiannya, soalnya nggak kelihatan dari belakang. Boleh. Bagian yang pertama ada to be. Terbagi dari 2 sub. Yang pertama verbal, contohnya do sama does. Yang kedua nominal, are, am, sama is. Bagian yang kedua adverb of time. Yang pertama ada today, everyday, on Sunday. Yang ketiga ada as. Contohnya ada fact, fakta, sama now. Yang ketiga ada from. Yang keempat ada from. Contohnya verbal sama nominal. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah beres dikumpulin ya. Yuk, silakan untuk kelompok terakhir dipersiapkan. Yuk, ditunggu di depan. Ya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Mida Irfani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Petaminda. Oke, untuk yang pertama, perangkat keras komputer. Pada bagian pertama yaitu processing device dengan pengertian suatu rangkaian kerjasama antara beberapa komputer yang tidak didominasi oleh suatu alat. Contohnya prosesor, mainboard, kartu VGA, kartu suara. Untuk yang kedua yaitu storage device dengan pengertian perangkat keras yang berguna untuk menyimpan data dalam bentuk ahli. Terbagi ke dalam 2 bagian yaitu internal storage RAM dan yang kedua yaitu external storage. Contohnya hard disk, CD dan USB. Yang ketiga yaitu input device dengan pengertian perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data ke komputer dengan contoh keyboard, mouse, scanner, joystick, trackball, mikrofon, touchscreen, kamera digital. Dengan yang terakhir yaitu output device dengan pengertian perangkat keras yang berguna untuk sarana informasi yang telah diproses oleh komputer dan ditampilkan kepada pengguna dengan contohnya monitor, printer, proyektor LCD, dan speaker. Untuk nomor 2, langkah-langkah dalam membuat Petaminda diantaranya 1. Menentukan tema. 2. Menentukan konsep-konsep yang relevan. 3. Mengurutkan konsep-konsep tersebut mulai dari yang luas sampai ke yang khusus. Lalu, menyusun konsep-konsep tersebut di atas kertas mulai dari konsep yang paling luas ke konsep yang khusus. 5. Menghubungkan konsep yang berkaitan dengan garis-garis penghubung dan memberi kata pada setiap garis penghubung tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan Petaminda yang telah dibuat. Untuk yang nomor 3, hasil dari beberapa pendapat anggota kami, kesimpulan yang dapat kami katakan manfaat dari Petaminda ini adalah membantu kita dalam menggali ide atau gagasan untuk dipaparkan secara jelas dan ringkas tanpa hambatan, lalu memudahkan kita dalam memahami wawasan atau ilmu baru, dan terakhir membantu kita untuk lebih fokus dan menghindari miskonsepsi. Untuk soal nomor 4, kami mencoba membuat mind mapping atau Petaminda mengenai materi teks prosedur. Di antaranya terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada pengertian, fungsi, struktur, juga kaidah kebahasaannya. Bisa dilihat sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Sudah cukup jelas? Jelas. Mungkin karena kelompok 4 terakhir gitu ya, jadi udah ada beberapa contohnya. Jadi mungkin udah nggak ditanyain gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, cukup? Ada lagi? Oke, kalau udah selesai boleh ditutup dulu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hasil diskusi alhamdulillah udah semuanya. Nah, sekarang untuk di sesi terakhir. Nah, oke. Dari hasil kalian presentasi, hasilnya udah dikumpulin ke Bapak, nanti dikumpulin ya hasilnya. Kemudian kita ambil kesimpulan untuk Petaminda itu tadi apa? Cung, ada yang ingat? Untuk Petaminda untuk apa? Ajijah? Menvisualisasikan. Ya, betul ya. Biar lebih mudah diingat gitu ya. Kemudian kalau cara buat Petaminda, kumaha carana? Gimana caranya? Hah? Tentukan dulu temanya, betul ya. Jadi tentukan dulu temanya, kemudian konsep relevan yang misalkan komputer tadi apa aja? Ada input, kemudian dari komputer tuh banyak. Ada lagi yang software, kemudian ada hardware, kemudian ada brainware. Nah, gitunya. Kalau software nu kumaha? Perangkat lunak gitu. Kalau WhatsApp itu perangkat hardware atau software? Software. Kalau hard disk itu perangkat hardware atau software? Hardware gitu ya. Hard disk untuk penyimpanan gitu ya. Kemudian oke. Nah, tadi udah ya cara bikin Petaminda, alhamdulillah udah selesai semua. Nah, untuk merefleksikan atau hasil belajar kalian, untuk tahap akhir kita coba di kuis. Kita kuis pakai berhadiah, siap? Boleh. Ayo. Kita kuis berhadiah. Sekarang kita pakai kuis, siap? Oke, kita coba masuk ya. Untuk merefleksikan hasil yang kalian ketahui dari Petaminda, oke? Oke, Pak. Apakah udah yang masuk? Udah, Pak. Mana belum ada yang masuk? Namain dulunya, Pak. Namain dulu dong. Nanti. Nggak apa-apa, sok nanti kan di start sama Bapak. Udah, Santi, Lestari, Sherly, kemudian Santi, Ada 2 Santinya, Kak. ada 2. Mana 2 Santinya? Ini satu lagi. Oh itu, Santi. Persantian, Saiful Taji. Udah masuk semua? Sudah. Oke. Kita start. Adakah soalnya? Wih, bener. Ayo, peringkat satunya sama Santi. Siapakah yang akan mendapatkan 5.000 rupiah? Mendapatkan hadiah sebesar 5.000 rupiah. Ajijah, kahiji Ajijah ini. Masih Ajijah. Kedua Sherly, ayo Sherly kalahkan Ajijah. Nah, kalahkan dia ternyata. Habis. Belum, Pak. Ih, Gusti. Ada yang Dipegang Sherly. Sherly masih memimpin. Sepertinya dia tidak punya ongkos buat pulang. Untuk dijemput. Sudah selesai. Jadi siapa yang akan mendapatkan 5.000 rupiah ini? Oke.
Mana Ajijah? Yo Diana. Berarti, yo naik sini maju. Ayo. Berarti dia tidak punya ongkos buat pulang. Lebih bersemangat mengisi. Nija. Oke, jangan dinilai berapanya ya. Iya. Mangga. Atur nuhun. Yo, sama-sama. Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua hasilnya. Apa pertanyaannya susah? Hah? Cuma banyak terkecoh. Oke, nggak apa-apa. Itu untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, untuk minggu depan yang kita apa? Oke, untuk minggu depan kita lanjut akan ke ini berisik ya. Sudah ya ini Ajijah ya? Oke. Nah, alhamdulillah kegiatan sudah selesai. Presentasi udah selesai. Kalian udah mencoba tadi Petaminda pakai Xmind udah pernah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan kita lanjutkan di pelajaran algoritma ya. Algoritma komputer gitu ya, urutannya, cara mematikan komputer itu seperti apa gitu ya. Kemudian mau bikin perhitungan di Excel itu seperti apa, nanti kita coba menggunakan di metode algoritma minggu berikutnya ya. Baik, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Sudah cukup? Cukup. Oke, sudah capek mungkin ya dari pagi pembelajaran. Oke, hah? Sudah capek? Oh, di belakang. Oke. Mangga yang kegiatan sudah selesai. Dari Bapak sekian. Kita tutup dengan doa dengan wali kelasnya. Dengan ketua kelasnya ada? Ada. Oke, silakan. Ketua kelasnya dipimpin doa untuk selesai. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Mangga. Yang sudah selesai komputernya tolong dimatikan. Komputernya dimatikan. Kade maremanana tong langsung dicek atau dicabut listriknya, apalagi dibajur. Nah, tahu kan caranya ya? Dengan cara Oke, silahkan.